Film Woman from Rote Island menuju Oscar 2025. Kami hadirkan langsung dua pemain dan juga produser ya di studio TV One. Kita akan sapa terlebih dahulu satu persatu. Saya mau sapa Ibu Orpa. Selamat sore Ibu Orpa, Mbak Merlinda. Sehat? Sehat, Linda aja deh Kak. Linda aja. Mbak Linda ya. Oke, di sebelah Mbak Linda ada produsernya. Ini ada Mbak Rizka. Selamat sore Mbak Rizka. Sore sehat Mbak. Sehat. Oke, dan di sebelah kanan ini adalah si Marta nih. Iya nih, Martanya ada Mbak Irma. Selamat sore. Sore. Sehat Mbak Irma. Alhamdulillah sehat nih, pakai baju tenun senada. Harusnya kita juga pakai tenun ya. Iya. Oke, ini luar biasa sekali kita mendengar kabar bahwa film Woman from Rote Island ini akan menuju Oscar ya. Tapi mungkin kita mau tanya dulu nih bagaimana kemudian proses produksi, begitu kemudian awal mula sehingga pada akhirnya menghasilkan karya yang luar biasa, dan ada misi juga ya yang ingin disampaikan dalam dalam film ini untuk kemudian melawan kekerasan terhadap perempuan. Mbak Rizka mungkin bisa diceritakan seperti apa? Oke. Jadi betul, sebetulnya film ini tuh berangkat dari kegelisahan tentang kasus kekerasan seksual yang tidak pernah selesai sebetulnya, dan ingin mengedukasi bahwa kita semua harus tahu bagaimana perubahan perilaku terhadap orang terdekat kita, sehingga langkah yang kita lakukan awal itu sangat menentukan dia sembuh atau semakin parah. Dan proses menuju Oscar menurut saya itu cukup panjang, karena memang beberapa materi dari Oscar itu yang tidak biasa seperti film-film festival internasional lainnya, yang memang setelah kita lulus dari seleksi panitia Oscar Indonesia, kemudian kita serah terima kepada produser untuk produser sendiri mensubmit langsung tektokan dengan Oscar. Dan proses submit berjalan dengan cukup rumit, tapi akhirnya selesai juga. Kemudian kita menunggu pihak Oscar meng-QC apakah kita lolos seleksi resminya Oscar. Dan ternyata kita lolos. Wah, luar biasa membanggakan ya. Sekali iya, loh Indonesia. Nah, ini mungkin kita akan tanya dulu ke Mbak Linda nih. Mbak Linda kan seperti yang kita ketahui ini semua pemainnya dari Rote langsung. Gimana nih? Mungkin bisa diceritakan bagaimana tanggapannya dan juga tantangannya seperti apa? Oke, kebetulan kita semua pemain bukan cuma Rote, tapi kita dari NTT, dari Kupang, kebanyakan dari Kupang. Dari Rote itu beberapa, dan tentunya kita amat sangat bangga karena maksudnya selama ini mungkin belum ada PH-PH yang syuting misalnya di daerah tapi memakai anak-anak lokal. Dan ini kali pertama PH yang buat film di daerah dengan memakai semua full anak-anak lokal. Jadi satu kebanggaan bagi kami. Ternyata kami anak-anak NTT pun bisa untuk bersaing dengan artis-artis besar, dan ternyata kami pun punya bakat di industri ini. Dan kalau tantangan tentunya banyak tantangan, karena apalagi kita semua kalau dibilang 99% ya, 99% itu semuanya baru dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Seperti saya sendiri, saya seorang ASN, dan Irma mahasiswa. Jadi latar belakang beda begitu kemudian bisa bersatu menghasilkan karya yang luar biasa ya di film ini ya. Oke, luar biasa. Saya mau dengar suaranya Marta kalau begitu. Marta, Mbak Irma, mungkin bisa menceritakan pengalamannya menjadi Marta begitu, dan mungkin ada nggak sih perasaan yang dirasakan pada saat memerankan sosok Marta ini? Ada isu-isu kekerasan yang kemudian diperjuangkan begitu, seperti apa? Terima kasih. Pastinya tantangan juga bagi saya karena saya juga memerankan karakter yang menurut saya cukup berat. Dan ini pertama kali kita tidak ada basic sama sekali dalam dunia seni atau peran apapun itu. Tapi syukurnya dengan dibantu acting coach, Bapak sutradara kita juga sangat membantu kita dalam mendalami peran. Teman-teman, bahkan sampai sekarang saya manggilnya Mama. Masih Mama ya? Masih Mama. Terbawa ya? Iya, terbawa sampai sekarang. Dibilang tantangan itu berat sih Kak, karena harus merasakan jadi korban kekerasan seksual itu. Wow. Jadi aku harus bilang wow karena itu sangat berat menurut aku. Dan saya harus memerankan peran yang keras ini, saya harus berani berteriak agar film ini jadi suara kecil bagi mengisyaratkanlah pada dunia bahwa korban-korban ini butuh pertolongan, butuh keadilan. Seperti
itu. Luar biasa ya. Nah ini mungkin kita akan ke Mbak Rizka nih. Mbak Rizka, ini kami penasaran karena ada informasi kalau kemarin itu sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Betul. Tanggapannya seperti apa dari Pak Presiden, Mbak Rizka? Pak Presiden sangat mensupport dan mendukung penuh film Women from Rote Island itu di ajang Oscar 2025, dan beliau sempat kaget juga karena memang ini menjadi sejarah kembali film di ajang Oscar yang mengikuti rules campaign Oscar, karena memang jadi setelah kita submit itu tuh tidak lantas selesai. Ternyata Oscar tuh beda dan kita memang tidak bisa sendiri dan harus benar-benar melibatkan negara karena memang kita mewakili negara. Jadi dari tahun pertama itu tahun 67 kalau nggak salah ya, pada Naga Bonar. Jadi Bapak Panitia Seleksi Oscar Indonesia juga bilang bahwa ini menjadi sejarah Mbak, bahwa pertama kalinya mengikuti kampanye Oscar. Luar biasa ya. Oke. Bagus sekali. Ada target sendiri nggak sih untuk Oscar ini? Kalau target sebetulnya hanya ingin menjalankan rules-nya dengan baik gitu, dan kita memang mepet banget ini H-2 menjelang vote. Jadi targetnya itu hanya ingin melakukan kampanyenya di internasional. Oke, lalu pengumumannya sendiri untuk Oscar sekarang ini seperti apa? Kita itu sudah terpilih 85 besar dari 85 negara. 85 negara Iya. ya. Wah, ini luar biasa sekali. Mungkin kita akan tanya lagi nih kepada Mbak Linda. Nih, ini kan sosok seorang ibu begitu ya. Apa sih sebetulnya yang dirasakan kemudian nilainya sendiri yang ingin disampaikan baik itu kepada penonton yang ada di Indonesia atau secara internasional ini seperti apa? Oke, kalau dilihat dari sisi perempuan ya, ibu ya, menjadi seorang ibu itu bukan hal yang gampang. Menjadi seorang perempuan itu bukan hal yang gampang karena terkadang misalnya dalam satu rumah tangga nih, ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, selalu yang disalahkan ibu. Dalam segi apapun selalu ibu yang merasa seolah-olah kayak itu tanggung jawabnya ibu, padahal kan sebenarnya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak itu adalah tanggung jawab suami istri, bukan hanya seorang ibu. Jadi di film ini menggambarkan bahwa kalian dilahirkan menjadi seorang perempuan itu adalah hal yang luar biasa. Seorang perempuan itu dia sanggup untuk melakukan apapun demi anak-anak dia, demi keluarga dia, bahkan untuk mempertaruhkan nyawanya aja dia sanggup. Besar sekali pengorbanan seorang ibu berarti ya? Benar sekali. Luar biasa. Tapi saya ingin tahu harapan dengan hadirnya film ini, apa yang sebetulnya paling diharapkan, baik itu tim produksi sampai dengan para pemain. Mungkin siapa yang ingin berbicara? Oke, mungkin harapannya adalah sebetulnya khususnya untuk 170 kru kita, terima kasih banyak semuanya, congratulations. Harapannya adalah secara pesan, kalau saya ingin kekerasan seksual, korban kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita tidak boleh mandang sebelah mata, karena memang banyak korban-korban yang akhirnya diam. Karena memang ketika dia melapor, terus mereka tidak ada bukti, ketika mereka melapor masih anak kecil gitu, dan saya rasa perlu dirangkul semua korban-korban kekerasan seksual, dan bahwa dia itu berhak bahagia, jadi bangkit. Itu sih sebetulnya pesan dari film ini tuh. Oke, berarti intinya adalah bangkit dari kekerasan seksual, dilawan ya kekerasan seksualnya ya. Lapor ya. Betul. Iya. Dan jangan dibully karena kan masih banyak orang yang misalnya dia mengalami kekerasan nih, lalu dia coba untuk speak up, tetapi masih banyak orang di luar sana yang nggak ada empati, malah membuli, malah menyalahkan dia lagi. Dan korban kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi di perempuan aja, ada laki-laki, ada anak kecil, orang besar, nggak mandang usia, nggak mandang jenis kelamin. Oke, Kayak gitu. pesan dan misi yang luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa sampai kepada seluruh masyarakat tentunya untuk bisa sama-sama merangkul ya para korban dari kekerasan di luar sana. Terima kasih banyak Ibu Marta, Ibu Orpa, Marta dan juga Mbak Rizka, mudah-mudahan sukses dan sampai ke tahap yang diinginkan ya, dapat penghargaan Piala Oscar tentunya. Terima kasih banyak Mbak. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia? Akhir pekan akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.